Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pemirsa channel Parlemen di Kameral Indonesia, yang dulunya adalah channel Al Mizanul Ulfa, channel sosial budaya. Jumpa lagi kita pada topik politik sore ini. Baru-baru ini kita mendengar keluh kesah Bu Mega yang bosan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang bakal jadi cawapres Bung Ganjar Pranowo. Katanya tunggu sajalah, nanti bakal diberitahu juga. Dan kita juga sering sekali mendengar gonjang-ganjing apakah Bang Anies itu bisa maju atau tidak ya di Capres 2024. Dan kemudian kalau bisa maju siapa cawapresnya. Sampai sekarang juga masih belum ada kepastian. Hal yang sama untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah pasti maju, tapi siapa cawapresnya juga masih belum pasti. Nah, baru saja saya melihat di beberapa media itu isu mengenai kontrak politik antara Bu Mega dengan Ganjar Pranowo. Menurut isu itu ada kontrak, tidak tahu atau tertulis atau lisan antara beliau berdua di Istana Batu Tulis ya beberapa waktu yang lalu. Kontraknya itu kurang lebih begini isinya, jika Bung Ganjar terpilih nanti, menteri yang akan diangkat itu harus mendapat izin dari Bu Mega. Dengan kata lain, Bu Mega mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa yang akan menjadi menteri kabinet Ganjar Pranowo. Ini menarik ini. Nah, sebenarnya kalau soal siapa yang akan jadi menteri itu, ini merupakan hal yang lebih jauh dari praktek selama ini. Kalau praktek selama ini, sejak tahun 2004 kita tahu bahwa menteri-menteri kabinet itu sudah dikapling-kapling oleh partai politik. Ada yang dapat 5, ada 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Dan juga banyak diyakini oleh publik bahwa jabatan menteri itu ada tarifnya loh, atau ada konsensi dari partai politik yang mengajukan menteri itu. Nah, ini buruk sekali sebenarnya, ini penyakit demokrasi yang sudah 20 tahun tidak dapat kita selesaikan, harus kita selesaikan ini. Nah, yang lebih perlu kita selesaikan saat ini adalah bahwa janganlah kita mikirkan masalah bonus demografi, masalah Indonesia 2024. Hal-hal yang gini harus kita selesaikan, terutama ya dalam waktu singkat ini, di 2024 ini, yang potensial sangat mungkin akan terjadi adalah jumlah kertas suara yang tidak sah atau tidak digunakan. Kalau di pemilu 2019 untuk jenis pilpres, jumlah kertas suara yang tidak sah atau tidak digunakan itu sekitar 30 juta kertas suara. Sedangkan untuk pemilihan legislatif itu sekitar 50 juta suara. Nah, dengan kondisi demokrasi yang tidak kondusif seperti saat ini ya, masalah terus merajalelanya korupsi, yang ketidakpastian hukum, supremasi hukum yang terus tidak dapat ditegakkan, dan lain-lain sebagainya. Ini jumlah yang tidak akan memilih itu jelas lebih banyak, dan legitimasi pemilihan umum itu akan lebih menurun lagi. Ini legitimasi pemilu 2024 ini akan lebih menurun lagi seiring dengan berembusnya potensi kecurangan pemilu yang antara lain disuarakan oleh Pangdam Siliwangi Jenderal Kunto Arief-Wibowo. Nah, menurut pengamatan saya ada beberapa jalur ya potensi kecurangan ini. Ya, pertama masalah penggelembungan DPT, ini sudah biasa ya dari tahun ke tahun, dari pemilu-pemilu. Kemudian ketidaknetralan
pegawai sektor pemerintah termasuk BUMN. Ini diyakinin sekali ya, terutama komisaris, terutama direksi BUMN ini. Ya diyakinin sangat potensial untuk memihak pada partai atau calon-calon tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya kecurangan dalam perhitungan suara. Karena sejauh ini KPU ya juga berdasarkan ketentuannya saya kira masih tetap akan menggunakan perhitungan suara atau rekapitulasi suara manual. Sedangkan sistem rekapitulasi aplikasi ya dengan berbasis internet itu dikatakan sebagai pembanding, tapi tidak jelas pembanding itu apa maksudnya. Yang ini seharusnya digunakan untuk menghilangkan kecurangan itu. Nah, demikian pemirsa, saya kira diskusi singkat kita sore ini semoga bermanfaat dan mari kita renungkan bersama ya agar ya perjalanan demokrasi kita jangan terus menurun seperti saat ini, tapi dapat kita usahakan bersama untuk terus meningkat dalam waktu secepat-cepatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.